wabarakatuh. Belum siap PTS? Jangan khawatir, Bu Guru akan memberikan rekam jejak sejarah pembelajaran IPA dan IPS bersama saya, Eni Retnowati, dalam Kaleidoskop IPA dan IPS. Orang Wonosobo banyak orang yang hebat loh. Kalian belum tahu kan? Salah satunya yang ada di bagian tayangan ini. Dan kalian juga bisa meniru mereka menjadi orang hebat. Caranya, ayo semangat belajar. Kalau materi IPA masih ingat kan? Yang pertama diawali dari perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Berikutnya adaptasi makhluk hidup. Dan yang terakhir listrik dan rangkaian listrik. Kalau materi IPS masih ingat kan? Ya, waktu itu kita mengawali dengan menggambar seluruh negara-negara anggota ASEAN dalam peta ASEAN. Selanjutnya mempelajari tentang karakteristik negara-negara ASEAN yang ikon-ikon negara itu loh. Nah, selanjutnya lagi kita belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir minggu kemarin itu perubahan sosial budaya. Yang pertama, Bu Guru akan mengingatkan tentang macam-macam penyerbukan. Ayo dong diingat masing-masing cirinya. Disebut penyerbukan sendiri bila mana ada serbuk sari menyerbuki putik bunga itu sendiri. Bunganya cuma satu. Jadi satu bunga, satu pohon, satu jenis. Yang kedua disebut penyerbukan tetangga. Lihat anak-anak, bunganya ada dua macam, tapi pohonnya masih sama. Jadi serbuk sari akan menyerbuki bunga tetangganya yang masih satu pohon tapi beda bunga. Jadi beda bunga, satu pohon, satu jenis. Yang ketiga disebut dengan nama penyerbukan silang. Anak-anak bisa melihat batang tanamannya tidak tergabung jadi satu, jadi pohonnya sudah berbeda. Maka serbuk sari akan menyerbuki kepala putik pada bunga lain yang berbeda pohon, tapi masih satu jenis. Jadi keterangannya beda bunga, beda pohon, tapi satu jenis. Yang terakhir disebut dengan nama penyerbukan bastar. Lihat anak-anak, bunganya berbeda. Maka serbuk sari akan menyerbuki kepala putik di bunga yang berbeda. Jadi keterangannya adalah beda bunga, beda pohon, beda jenis. Kedua adalah perkembangbiakan generatif. Sama seperti tumbuhan, kalau vegetatif berarti tanpa kawin, kalau generatif berarti memerlukan gamet atau alat kelamin sehingga melalui proses perkawinan. Kategori yang pertama disebut dengan nama bertelur atau ovipar. Anak-anak bisa melihat cirinya. Untuk materi adaptasi makhluk hidup sebenarnya banyak sekali, tapi kalian cuma perlu teliti dan paham saja. Yuk pulang sebentar. Contoh adaptasi fisiologis, misalnya pada cumi-cumi itu mengeluarkan cairan tinta untuk mengaburkan pandangan ketika dia melarikan diri dari musuh di air. Sengat pada kalajengking tidak pernah berfungsi untuk membunuh musuh karena dia hanya berfungsi untuk melemahkan saja. Kenapa? Karena kalajengking tidak pernah memakan bangkai. Jadi dia hanya mau hewan dalam kondisi segar tapi sudah dilumpuhkan. Kemudian ada walang sangit dengan bau yang sangat menyengat. Apa yang dilakukan oleh ular ketika beradaptasi? Melakukan molting atau ganti kulit. Sering lihat ya kalau ada beberapa tempat meninggalkan ada bekas kulit ular yang tertinggal. Kemudian pada unta ada punuk yang dipakai untuk menyimpan cadangan lemak dalam jumlah dan waktu yang banyak. Meskipun tidak makan atau tidak minum berhari-hari, tapi dia sangat kuat karena ada simpanan cadangan makan. Yang terakhir tentang materi listrik yang perlu kalian betul-betul ingat. Kemarin itu loh yang minggu kemarin membahas tentang soal rangkaian listrik. Yuk ingat sebentar lagi. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Jika dalam rangkaian terdapat salah satu lampu yang mati atau terputus, lampu yang lain tidak dapat menyala. 2. Lebih banyak memakan energi sehingga sumber energi pada rangkaian listrik akan cepat habis. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Keuntungan rangkaian paralel adalah 1. Jika di dalam rangkaian ada lampu yang mati,
lampu yang lain akan tetap menyala. 2. Lebih hemat energi, sehingga sumber energi pada rangkaian listrik dapat bertahan lebih lama. Sedangkan kekurangannya adalah nyala lampu tidak seterang rangkaian seri. Masih ingat kan detail tentang peta ASEAN? Bu Guru akan mengingatkan sekali lagi. Untuk mempelajari tentang konsep sejarah terbentuknya negara-negara anggota ASEAN, Bu Guru pernah memberikan tugas kan mengubah lirik lagu. Dan terima kasih banyak kepada Mbak Aisyah Afikoh Kirana Putri. Kirimannya sudah sampai dan bagus sekali. ASEAN artinya perhimpunan negara-negara yang berada di Asia Tenggara. ASEAN artinya perhimpunan negara-negara yang berada di Asia Tenggara. ASEAN terbentuknya 8 Agustus 1967 atas dasar keputusan deklarasi Bangkok di kota Bangkok, negara Thailand. Ada Mali, Indonesia, Raja Ratnam, Singapura, Tanakoman, Thailand, Narcisco, Filipina. Yang kelima dari Malaysia, Tun Abdul Razak namanya. Itulah pendiri ASEAN, ayo dihafalkan. Untuk mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan, ingatkan video yang berikut ini. budaya. Minggu kemarin tentunya masih anget-anget dong. Itu waktu Bu Guru menyampaikan apa perubahan tentang sikap dan etika masyarakat, kebiasaan. Bagaimana kalau misalnya kita setiap hari hanya memakai handphone sepanjang hari dan seterusnya. Masih ingat kan? Semoga apa yang Bu Guru sampaikan panjang lebar tadi membuat kalian jauh lebih siap bagaimana kelak akan menghadapi PTS Gansal yang tidak akan lama lagi. Ingat, minggu depan loh, siap-siap belajar ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih, solihah, sehat dan sukses selalu. SD Muhammadiyah Sudagaran, jelas beda.